Halo guys, welcome back to my channel Pakar Buncit. Jadi di video kali ini gue mau share ke kalian pengalaman gue sesuai judulnya juga ya, walaupun gue nggak tahu judulnya ini apa. Pokoknya gue mau nge-share ke kalian pengalaman gue itu terjangkit virus COVID-19 ya. Jadi gue tanggal 26 Juni kemarin gue sempet gue ceritain dari awalnya aja ya. Ini hari pertama gue tahu kalau gue positif COVID ya. Sebenarnya gue dapat gejalanya itu di 4 hari yang lalu nih, kan gue udah 4. Jadi gue udah sempet gue pikir kayak flu biasa ya. Udah 3 hari dan hari keempatnya ya udah akhirnya karena ya ciri-cirinya mirip sama COVID, tahunya satu rumah negatif semua, gue doang yang positif. Jadi gue isoman sendiri di kamar gitu untuk hari ini. Dan gue tadi sebenarnya gue isomannya udah dari udah 3 hari ya total, kan hari keempat gue masih ada keluar tuh ke kolam. Tapi gue udah bilang ke anak-anak yang kemarin berenang bareng gue kalau gue positif, jadi mendingan kalian cek ya. Udah mereka orang pada ngecek, untungnya mereka orang ya negatif semua, ya udah aman lah. Terus gue barusan bangun pagi, ini kan sekitar jam 11, tadi jam 9 gue ada ngejemur dan enakan sih. Untuk sekarang sih yang gue rasain nih di pas hari Sabtu gue berenang tuh emang performa gue turun banget parah. Terus di besoknya, di hari Minggunya mulai ada demam terus tenggorokan gatel banget kayak orang panas dalam gitu, nalona sakit, terus disertai sama pilek, udah kan mampet gitu. Gue pikir flu biasa nih gitu. Udah kan, terus ada puyengnya gitu. Akhirnya gue telenin Panadol tuh karena ada demam kan, pikiran udah telan Panadol merah 1, udah enakan. Nah, terus pas bangun tidurnya tuh di hari Minggunya siang-siang badan gue udah pegal semua tuh. Udah kan akhirnya pikiran pasti ini nih flu nih. Kalau dulu kan gue flu begini juga, soalnya badan remuk, ngilu gitu kan. Udah akhirnya gue masih diemin aja. Nah terus masuk hari Senin, paginya gue udah sehat, demamnya udah hilang, cuma tinggal sisa pilek sama sakit lehernya juga udah hilang karena gue mungkin aktif olahraga ya, jadi cepet tuh sembuhnya. Terus muncul lah batuk tuh, baru batuk kering tapi nggak intens, sesekali doang, udah kan. Nah, terus tiba-tiba siang, tapi gue masih di rumah tuh, masih recovery kan gue pikir. Menjelang malam itu gue mulai demam lagi. Nah gue hajar lah tuh tolak angin sama Panadol merah lagi. Nah terus hari Selasanya itu sempat pada nanyain kan, soalnya kan gue hari Rabu, harusnya hari ini nih ada ke kolam dalam lagi nyelam. Terus pada nanyain gimana kondisi gini-gini. Terus di hari Selasanya pada bilang jangan-jangan kalau demamnya itu di sore doang, tipes kali gitu kan. Nah, terus kan gue inget nih, dulu kan gue sering tipes ya. Kalau tipes itu biasanya muntah. Nah ini gue nggak muntah sama sekali, gue cuma demam kan. Nah gue udah mulai ngarahnya, udah mulai nyari-nyari tuh apa namanya gejala COVID gitu-gitu. Nah, terus gue mikir, waduh kayaknya
menjurusnya ke covid nih gitu. Terus gue juga ngerasa ya, aduh apa jangan covid dah gitu. Udah terus colok ternyata positif. Dan gue taunya kemarin malam, hari Selasa malam. Nah sekarang kan hari Rabu nih. Nah, gue udah langsung banyakin minum vitamin segala macem. Terus gue lihat-lihat juga covid nggak ada obatnya ya, jadi pakai vitamin aja sama jemur. Jadi gue tadi jemur gitu sekalian sama olahraga kecil di dalam rumah gitu. Udah gitu aja sih. Ini mungkin di hari pertama. Ini ya. Jadi gue cuma minum vitamin sama gue sering-sering ngecek saturasi oksigen ini pakai alat ini nih, namanya pulse oximeter ya. Jadi ini dinyalain dulu kayak gini, terus masukin jari telunjuk, ditungguin aja. Nah tuh gue masih 98, 97. Nah, terus gue kan ada saudara dokter juga, dia bilang kalau nyampe di bawah 95 langsung telepon dia, nanti dia katanya langsung kesini gitu. Tuh masih 99, kalian nggak 98, jadi masih bagus. Apa mungkin karena ini udah covid yang varian delta ya. Varian delta itu kan katanya lebih gampang kena, tapi nggak seganas yang varian yang pertama tuh katanya. Kan emang tertular kan dari nggak terlalu gampang tertular, cuma ganas. Kalau ini kan gampang tertular tapi ya udah gitu. Gue dengar juga di Singapura yang varian delta ini mau dianggap kayak flu biasa gitu. Gitu aja sih pengalaman gue positif kena C19 ini. Oke guys, jadi kita lanjut vlog yang kemarin ya. Gua positif C19. Jadi sesuai sama yang kemarin ya, gua mungkin bakalan pulang. Gak tau ntar gue editnya kayak gimana. Pokoknya gua mulai ada gejala itu di hari Sabtu pas gue nyelem. Tapi temen-temen selem gue udah gua kasih tau kalau gue positif. Jadi di hari Sabtu itu gue udah mulai nggak enak. Gue berasa aja badan gue kayak nggak enak, kayak masuk angin gitu pokoknya. Udah dong. Gue pikir karena gue nyoba untuk nggak makan. Jadi gue ada nanya-nanya ke temen gue yang lumayan berprestasi di sana. Dia bilang gue tuh sebelum latihan nggak pernah makan, dia bilang. Dan pelatihnya juga bilang katanya dengan kondisi perut kita kosong, jadi oksigen yang kita pergunakan itu nggak dipakai buat cerna makanan kayak gitu. Yaudah gue ikutin lah. Nah di situ gue pikir karena gue nggak makan, gue masuk angin, gue langsung main air kan, kaget badan gue masih positif. Nah tapi begitu udah kelar renang, gue ada makan di situ, makan kayak pujasera gitu, makan cukup banyak, 2 piring ditutup sama kopi. Habis itu gue pulang. Nah habis pulang tumbenan tuh capek banget. Biasanya tuh habis nyelam itu gue ada sempetin ya main komputer dulu lah, ngedit dulu lah, nonton Netflix dulu. Ini enggak, gue langsung kecapean gitu. Akhirnya gue tidur. Pas tidur itu sekitar jam 2 atau jam 3 gue kebangun. Waduh, tenggorokan gue tuh udah gatel mampus, udah bener-bener kayak nelana sakit, kayak panas dalam gitu dah. Terus kepala gue rada kayak pening gitu. Nah badan gue demam. Nah udah dah pas itu udah gue langsung hajar Panadol tuh. Nah gue lanjut tidur lagi. Nah besok paginya, berarti ini hari Minggu ya, nah itu udah langsung gak enak dah tuh. Badan gue langsung satu badan pegel semua, kayak abis selesai nge-gym lah, kalian ngerti lah gitu. Nah habis itu udah selesai ngentek, udah pokoknya gue kondisi kayak gitu tuh gue tahanin sampai hari Minggu, hari Senin ya, itu terberat dah. Minggu, Senin, nah Selasa udah mulai stabil ya tuh gue kondisinya.
Udah sampai hari kemarin Rabu udah mendingan banget. Sekarang ya udah biasa aja, cuma ya gue disuruh isoman dulu sekitar 10-14 hari. Habis itu ntar PCR lagi, kalau negatif baru boleh aktivitas kayak biasa. Gue baru keingetan untuk ngevlog begini dari hari keempat ya, soalnya hari kedua baru aja ngomong bawaannya stres, apalagi pertama kali di swab. Jadi hari ketiga itu baru di swab dan hasil positif tuh gue kayak menyalahkan ya, ngeblame orang sekitar. Gue bisa terima kondisi gue itu di hari keempat justru ya. Di hari ketiga itu gue kayak marah, sedih, kayak kecewa, kayak takut gitu. Karena gue kan nonton berita ya. Untuk kalian di luar sana nih, jangan banyak-banyak nonton berita lah. Buat referensi boleh, tapi jangan benar-benar diacuin 100% itu benar gitu. Contoh kayak kemarin tuh gue ada temen gue cerita apa terlalu, jadi tuh kayak tersugesti gitu, bisa mati lah apa. Nyatanya begitu gue positif ya gue B aja, maksudnya kayak ya napas gak sesek, cuma kayak flu biasa gitu. Kayak sebelumnya kan gue pernah flu juga kan, ya badan ngentek, terus hidung mampet, kayak gitu doang gitu. Nggak yang selebay yang diberitakan, yang sampai orang teriak-teriak lah, kejang-kejang lah apa mungkin gua nggak ada comorbid apa, gua juga nggak tahu ya. Cuma di gua itu kayak ya flu biasa aja gitu, nggak yang selebay yang diberitakan gitu. Walaupun beberapa temen gua ada tuh yang katanya saturasi oksigennya langsung turun di bawah 90, langsung masuk ventilator segala macam, terus lewat. Ada, tapi berita yang kayak gitu ya nggak sebanyak yang kayak gue gini yang biasa aja gitu. Jadi ya kalau gue bisa pesan untuk kalian semua yang ada di luar sana ya tetap jaga kesehatan, prokesnya diperkuat, karena virusnya ada, beneran ada, tapi ya nggak seberbahaya apa yang diberitakan gitu aja sih. Dan tetap waspada aja. Dan sekarang gue habis jemur, gue lupa record lagi tadi. Gue habis jemur tadi di halaman rumah gue, terus sekarang gue bikin makanan sendiri ya. Mungkin gue mandi karena gue udah ya B aja, udah nggak kenapa-napa. Di sini gue bikin salad pakai lotus, selada, terus pakai bawang bombay, sama gue pakein ekstra bawang putih ya, katanya bawang putih itu bagus. Nih gue slice tipis-tipis tuh ya. Gue pakein Thousand Island yang squishy. Di sini ada roti gandum sama telur buat toast. Nah, satu lagi gue manis buat dessertnya nanti. Ini pakai blueberry. Gue ada kopi juga. Nanti terakhirnya gue mau mungkin peras ini, pakein garam dikit katanya buat ngebersihin kerongkongan gue. Jadi gitu aja. Nanti gue bakalan upgrade terus. Oke guys, welcome back again. Positif. Terus gue tadi mau workout iseng doang yang di rumah gitu. Cuma kayaknya gue bakalan recovery dulu deh, full recovery gitu, biar soalnya nggak tahu kenapa ya, entah sugesti atau gimana, jadi kayak dada gue nih yang di sebelah kiri sini ini jantung ya, kayak rada dari tadi tuh kayak ada kayak ngentek gitu. Moga-moga nggak kenapa-napa ya, soalnya kan obesitas nih gue. Ngerinya kan COVID itu katanya apa sih istilahnya, comorbid ya. Moga-moga aja nggak ngehajar ke obesitas gue ini gitu ya. Emang semoga enggak sih.
kayaknya gue kenanya yang varian Delta dah, tapi nggak tahu juga karena gejalanya minim ya. Cuma waktu itu paling parah tuh di hari pertama hari kedua itu mirip banget sama gue pernah kena flu kan, mirip banget kayak kena flu. Badan ngentek kayak masuk angin gitu, terus demam, pilek, pilek. Batuknya tadi nggak terlalu sering ya, jarang-jarang, cuma semakin kesini tuh batukku jadi semakin sering gitu. Tenggorokan gatel kayak panas dalam gitu, bener-bener sakit, terus pilek, mampet, terus pagi sembuh nih, terus ntar malam begitu lagi. Rada meriang dikit, terus hidung mampet parah banget kalau malam, sama rada ngap dikit, tapi nggak sengap hari pertama hari kedua sih. Semoga aja yang nggak kenapa-napa. Terus gue juga jaga terus rasio oksigen gue biar di atas 95% ya. Dari tadi ngecek bagus sih, 98, 99 gitu. Mungkin gitu aja di Halo guys, sekarang hari ke-8 gue positif, dan di hari ke-8 ini gue udah normal banget, udah bener-bener ya layak kayak orang gak sakit. Semuanya normal-normal ya, tapi gue masih isoman karena menurut petunjuk dokter, WHO atau siapapun itu, katanya harus 10 sampai 14 hari. Terus nanti 10 atau 14 hari itu dicek lagi gitu, udah negatif atau masih positif. Cuma gue yakin dengan instruksi WHO atau dokter, gue ikutin semua. Dan jadi kayak pagi gue bangun, terus jam 9 sampai setengah 10 gue jemur. Kemarin gue sempat kelamaan, dimarahin, katanya bisa kanker kulit. Oke, fine. Jadi gue hari ini cuma bener-bener setengah jam gue pakai timer. Katanya paling bagus itu yang jam 9 sampai setengah 10 dan gak boleh lama-lama, setengah jam aja. Gue pikir makin lama makin bagus, vitamin D makin tinggi. Ternyata sinar matahari itu ada UV lah apalah gitu. Habis kejadian itu udah gue tadi cuma 30 menit doang, sama stretching olahraga zaman dulu pas kita mungkin masih di sekolahan kan, ada tuh stretching gitu, tangan ke atas yang ringan-ringan. Gue tambahin squat sama main perut tadi ya. Positifnya dengan kejadian ini gue jadi lebih bugar. Biasanya pagi nggak pernah olahraga. 2 hari ini matahari cukup bagus ya, terik banget, nggak kayak sebelum-sebelumnya tuh mendung. Habis selesai jemur, gue makan pancake dari web bodybuilding. Jadi di sini gue ada hancur sih ya, ini gosong, tapi nggak apa-apa. Gue tadinya mau bikinnya garing ya, tapi nggak bisa ya ternyata, mungkin kekurangan tepung atau gimana. Jadi ini isinya oatmeal sama telur 2 butir, oatmealnya sekitar 30 graman, sama susu 100 ml dikit ya, setengah gelas. Habis itu pakai pisang, udah terus gue blender biar dia fluffy gitu, jadi kayak mixer juga kan, sekalian buat hancurin oatmealnya. Udah habis itu udah gue blender, mixer gitu, blender ya yang ada tajamnya itu blender mungkin. Gue blender terus gue taruh di panggangan, gue gorengnya pakai mentega, gue tutup, udah jadi kayak gini. Ini cukup enak ya menurut gue, ada proteinnya, ada, gue nggak bisa nimbang juga, tapi gue yakin berat badan gue turun banyak.
karena celana gue udah mulai pada kekecilan, baju gue juga, dan makan gue juga lumayan banyak sih sebenarnya, cuma mungkin karena jamnya, timing gue makannya, terus sama nutrisi apa yang masuk ke dalam perut gue bener-bener hitung, gue bener-bener iniin banget dah nutrisinya, istirahatnya udah terlalu over. Udah bener-bener normal. Sebenarnya gue udah mau keluar, cuma ya udahlah gue ikutin aja. Ntar mungkin ini kan hari ke-8, 2 hari lagi gue mungkin cek lagi udah negatif apa belum, terus tetap gue akan keluar di hari ke-14. Hello guys, welcome back to my channel. Jadi sekarang hari ke-9, sekarang udah sore. Tadi seperti biasa ya, bangun pagi, sarapan, jemur jam 9 sampai setengah 10. Habis itu tidur lagi, bangun makan. Semoga aja dengan adanya PPKM kedua ini bisa menekan COVID ya, angkanya biar kembali normal lagi seperti sedia kala. Dan tadi gue bikin yang lagi viral, susu beruang. Gue rebus susunya, jadi sama kaleng-kalengnya gue pakai air panas, gue taruh air panasnya, terus gue rebus, terus gue tambahin kuning, telur ayam kampung sama madu, gue aduk. Katanya bagus buat paru-paru, kita coba aja ya, semoga aja benar. Enak sih, susu steril. Gue juga baru tahu ya kalau ternyata susu itu ningkatin dia punya lendir, produksi lendir gitu, lendir ingus. Kan gue juga lagi ada pilek nih, gue sengaja nggak minum susu, gue hindari. Ya ternyata susu bagus buat netralisi paru-paru, buat ngebersihin paru-paru. Sebenarnya ada 2 sih, kayak air kelapa hijau sama susu pilihannya gitu. Cuma mungkin gue bakalan milih kelapa hijau. Cuma nyari kelapa hijau sekarang susah banget. Kemarin sempet nemu ya, cuma harganya tuh nggak ngotak, 25.000. Padahal kecil tuh, yang pantatnya katanya merah, yang kecil yang nggak ada isinya gitu. Susu beruang juga udah langka banget ya gara-gara semua video yang rebutan itu. Dan gue juga baru tahu dari temen gue yang anak gunung, katanya dia kalau misalnya ke gunung yang banyak debunya gitu, kayak Semeru atau mana gitu, pokoknya yang ada banyak debunya, dia begitu turun dia langsung konsumsi susu beruang. Katanya itu bagus buat bersihin paru-paru katanya. Tahu bener apa enggak? Kalian boleh komen di bawah kalau bener, yang anak-anak gunung. Gue juga baru tahu. Akhirnya udah nyoba aja kemarin, ada di rumah, ada emang stok, dan tinggal 1, itu pun udah lama nggak diminum. Ya udah gue minum aja. Dan gue bikin racikan TikTok gitu, dari pakai kuning telur, madu, susu beruangnya direbus dulu, kayak di steam gitu, dituangin. Enak sih, wangi. Gitu aja di hari 9 gue udah bener-bener sehat. Sebenarnya sehatnya itu udah dari hari ke-7 ya, udah bener-bener sehat. Cuma katanya virusnya takutnya masih ada, takut nularin ke orang. Ya udah gue ikutin di rumah, dan sekarang udah bener-bener ya normal, ya selayaknya normal. Ya udah, singkat cerita di hari ke-6 di swab lagi, gue hasilnya negatif. Gue nggak minum obat, cuma minum vitamin D3, vitamin C, vitamin B kompleks, sama apa ya, udah sih. Sama gue makan mungkin gue perbanyak, udah gitu ya. Dan gue lebih banyakin protein, jadi makanan yang sehat-sehat gitu ya. Gue kebetulan emang udah niatan mau diet ya, jadi kulkas gue tuh penuh sama bahan-bahan mentah gitu. Karena sakit ya udah, karena nggak ada kerjaan juga, isoman, jadi gue kayak, kan gue bisa masak, gue ngulik-nguliknya masak gitu dengan bahan baku yang emang gue udah beli untuk persiapan untuk diet.
Ternyata gue covid, untung aja gue sedia. Jadi gue emang bener-bener nggak keluar sama sekali dah di situ. Udah gitu aja sih pengalaman gue kena covid yang bisa gue share ke kalian. Mungkin yang gejalanya kayak gitu, dan untung gue yang gejalanya nggak terlalu berat ya. Dan pesan gue satu buat kalian mungkin yang udah pernah kena atau baru kena ini, sebenarnya satu, yang penting kita pikirannya tuh kayak positif aja gitu, kayak bahagia. Kita cari something yang emang bikin kita bahagia. Kayak gue nonton Netflix, gue video callan, dan sekarang zamannya udah canggih ya. Jadi kita walaupun kita isoman sendiri, kita kayak nggak merasa kesepian. Gue bisa video call, conference ramean gitu, kayak bercanda-bercanda sama temen gitu, sama saudara, sama temen. Terus nonton Netflix sekarang kan banyak. Untung gue ada internet juga di rumah mungkin, dan gue main game segala macem, olahraga ringan. Untung gue juga ada alat-alat cukup ya untuk gue latihan, kayak pull up bar segala macem gitu. Jadi itu gue bisa bertahan di rumah. Dan basicnya juga gue rada-rada introvert juga, gue demen menyendiri aja di rumah gitu. Ya begitu aja pengalaman gue. Kalau jangan lupa di subscribe, karena nanti banyak video-video yang 60 challenge itu. Harusnya video ini dulu yang diupload, baru yang opening yang gue 60 day challenge itu. Tapi gak apa-apa, ini mungkin gue baru kepikiran aja buat bikin ini, bukan buat gue pamer pernah covid, cuma gue ya cara gue nyembuhin diri gue kayak gitu caranya. Gue bisa sharing ke kalian, semoga bermanfaat aja video kayak gini. Ditinggalin jempolnya kalau kalian suka sama kontennya. Kalau nggak suka tolong di komen, kasih tahu gue kenapa nggak suka. Ya jaga prokes, jaga kesehatan, tetap bahagia, karena bahagia itu naikin imun. Selalu berpikir positif aja, jangan lupa olahraga juga. Mungkin gue kedepannya bakalan isi channel ini sama yang berbau olahraga ya. Udah gitu aja sih. Thanks for watching, see you on the next video.